sifat dan karakter seperti manusia. Di sini di cerita dongeng itu ada unsur-unsur yang menyusun dongeng itu. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tokoh, apalagi Mas? Oke, watak. Kita bahas ya, kalau judul itu, judul adalah judul yang ada di cerita tersebut. Kemudian tokoh, unsur yang kedua tokoh. Tokoh itu tentang siapa yang berperan di cerita itu. Misalnya ya, di cerita fabel misalnya si kancil dan kuda, berarti tokohnya itu kancil dan kuda, pinter. Kemudian yang ketiga yaitu watak. Watak itu sifat misalnya sifat kancil, sifatnya baik, jujur, cerdik. Nah, itu namanya watak ya. Oke. Kemudian Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, yuk kita bagi kelompok dulu ya. Sudah? Oke, nanti masing-masing ketua dari kelompok kalian maju membacakan cerita teks yang Ibu akan beri nanti. Nah, di sini Bu Guru ada cerita teks dongeng judulnya Si Kancil dan Kuda yang Sombong. Nanti ketua masing-masing kelompok kalian, kelompok 1 dan 2, maju ya membacakan. Nah, ingat untuk kelompok 1 membacakan bagian teks yang bagian atas. Nanti yang menyimak kelompok 2 sama kelompok 1 menyimak di mirengke. Nah, yang terus kelompok 2, ketua kelompok 2 membacakan bagian teks cerita yang bagian bawah. Nah, yang menyimak dan mendengarkan itu kelompok 1 dan 2. Paham ya? Oke, nanti Bu Guru akan setelah tadi teman kamu membacakan teks tersebut, kamu ditulis kata kuncinya. Nah, apa yang sering muncul di teks tersebut kamu tulis di buku tulis. Setelah itu Bu Guru akan membacakan dongeng. Yang pertama, Bu Guru akan membacakan dongeng Si Kancil dan Kuda yang Sombong. Nah, pada zaman dahulu di sebuah hutan, semua hewan-hewan itu hidup rukun. Mereka tidak saling bertengkar. Pas suatu hari si kancil berjalan sendirian di hutan. Nah, dia sedang jalan-jalan. Tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah si kuda dengan berlari yang sangat kencang. Kuda berkata, "Kancil jelek, kamu tidak bisa berlari, tidak seperti aku." Kemudian si kancil menjawab, "Hai kuda yang sombong, aku juga bisa lari kok. Kalau kamu berani lawan aku, kita bisa bertanding lari di sini." Kemudian si kancil ini menyetujuilah tantangan lomba lari si kuda. Oke, kita besok akan berlari di sini. Di tempat ini kita akan bertemu. Mereka berdua akhirnya pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Namun si kuda tidak berlatih, dia langsung tidur karena dia malas. Tapi si kancil dia pulang tapi dia berlatih berlari supaya dia menang. Pada keesokan harinya, kedua hewan tersebut, si kancil dan si kuda, datanglah ke tempat mereka akan berlomba lari. Pukul 9 tepat, mereka akan mengadakan lomba lari. Teman-teman kancil dan kuda datang untuk menyemangati kancil dan kuda. Nah, lomba pun dimulai. Ketika akan memulai lomba, si kuda langsung berlari dengan kencangnya meninggalkan si kancil yang di belakang. Namun dengan usaha yang sangat keras, kancil pun mengejar si kuda yang berlari sangat cepat.
Kancil melihat, dia langsung berusaha lari sekuat tenaga dia agar dia bisa menang dalam lomba lari ini. Nah, sesampainya tersebut, Kancil ternyata menjadi pemenang karena dia tidak pernah putus asa dan dia selalu berusaha untuk menjadi pemenang. Nah, menyadari hal itu, si kuda yang sombong ini, dia akhirnya meminta maaf kepada Kancil bahwa dia sudah menjadi sombong karena dia berlari sangat cepat. Kemudian dia meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, setelah Bu Guru membacakan dongeng si Kancil dan kuda yang sombong, tugas kalian nanti mengisi teks rumpang atau melengkapi teks yang nanti Bu Guru akan bagi. Setelah itu, setelah mengisi teks tersebut, kalian harus menceritakan atau menuliskan kembali apa yang telah Bu Guru ceritakan bersama teman sebangkumu berpasangan, ya. Nih, ini dikerjakan teks rumpangnya diisi karena kalian tadi sudah mencatat kata kunci yang dibacakan oleh temanmu tadi, ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan teks cerita tersebut, nanti masing-masing kalian satu bangku maju ke depan untuk menceritakan apa yang sudah kamu. Nah, kalian sudah selesai ya menceritakan cerita teks dongeng tadi. Nah, sekarang setiap meja dua anak maju bersama di sini menceritakan apa yang sudah kalian buat cerita di buku. Oke, nanti Bu Guru akan menilai. Coba sekarang Mas Kurniawan sama Mas Tegar coba maju. Wah, bagus, ternyata mereka berdua itu mendengarkan apa yang dibacakan temannya tadi dan mendengarkan cerita yang Bu Guru baca tadi, ya. Nah, sekarang berhubung kita sudah selesai pada materi hari ini, kita akan mengulangi lagi apa yang pelajaran hari ini kamu dapat. Nah, pelajaran hari ini tentang cerita dongeng dan macam-macam dongeng serta unsur-unsur yang membangun dalam dongeng tersebut. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi dongeng yang hari ini dipelajari? Oke, bagus, pintar. Berarti kalian memperhatikan apa yang Bu Guru jelaskan. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Jubak-Jubak Suang supaya kalian tetap menghargai budaya yang ada di Indonesia. Yuk, siapa yang memimpin menyanyi lagu Jubak-Jubak Suang? Oke, Mbak Ica, silakan maju Mbak Ica. Nah, udah hafal ya lagu Jubak-Jubak Suang? Oke, pinter. Nah, sekarang kita mulai berdoa, ya. Kita mulai berdoa untuk pulang. Sekarang yang memimpin berdoa itu yang paling aktif dalam belajar tadi. Siapa? Oke, ternyata Mas Afan. Coba Mas Afan sekarang memimpin berdoa, ya. Sekarang kalian boleh pulang, tapi ingat, kalau di jalan itu harus hati-hati. Tengok kanan kiri kalau mau belok. Sampai di rumah itu beres-beres dulu, jangan langsung main. Karena apa? Nanti kamu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain kalau kamu langsung bermain, ya. Nah, di rumah istirahat dulu, jangan langsung bermain. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum.